Memendam batu akik di petilasan. Balasan terbaik adalah kesuksesan. Satu paragraf, 5 akhiran. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Hai Smart Citizen, selamat datang di series Syarat, Sejarah Bangsa, dan Peradaban. Terima kasih sudah klik video ini dan mengizinkan saya, Eji nomor 8, untuk menemani kalian dengan pembahasan mengenai sisi menarik dan fakta dalam sejarah di dunia. Bagi yang pertama kali melihat video ini, maka selamat datang dan silakan untuk like, komen, dan subscribe. Sehingga channel ini bisa terus berkembang untuk seterusnya memberikan informasi-informasi menarik bagi kalian. Kami tahu bahwa kami masih punya banyak kekurangan di sana-sini, seperti dalam penyampaian materi ataupun di video. Namun, kami masih berusaha untuk terus mengkoreksi dan memberikan yang terbaik. Mohon maaf bila kalian merasa kualitasnya masih kurang, dan terima kasih atas semua orang yang terus mendukung kami. Pada video kali ini, maka saya akan membahas mengenai sejarah dari Singapura, di mana akan terbagi menjadi 2 video. Ini karena kami ingin memberikan informasi yang agak detail, namun tidak ingin kepanjangan, sehingga bisa nyaman untuk kalian dengarkan. Nah, kalian pasti nggak akan asing dengan Singapura, karena negara ini menjadi destinasi wisata ataupun kesehatan bagi orang Indonesia. Tapi, tahu nggak kalian mengenai kondisi Singapura ini versi tempo dulu? Apakah memang sudah maju ataupun malah sebaliknya? So, check this out. Pada awalnya, secara wilayah, maka posisi Singapura itu strategis karena terletak di persimpangan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan di ujung selatan, tepatnya di ujung semenanjung Malaysia, sehingga menjadi titik pertemuan alami, rute pelayaran yang berfungsi sebagai tempat masuk, titik suplai, dan pertemuan bagi para pedagang laut dari kerajaan-kerajaan di daratan Asia. Selain itu, Temasek atau Singapura juga menjadi tujuan perdagangan dari pedagang dari Arab, Portugis, Bugis, Cina, Jepang di timur jauh, dan India, serta Eropa dan Timur Tengah. Catatan sejarah awal Singapura itu tidak ada yang pasti karena terdapat banyak versi, karena tersebar di berbagai catatan sejarah di negara-negara lain seperti di Malaysia ataupun Cina. Satu catatan dari bangsa Cina pada abad ketiga menyebutnya sebagai Pulau Chung atau dibahasakan Melayu sebagai Pulau Ujong yang berarti pulau di seujung semenanjung. Selain itu juga disebut Tamashe, biasa disebut Temasek atau Tumasek yang artinya kota laut. Pada awalnya, Tumasek ini merupakan bagian dari wilayah taklukan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Di era Sriwijaya, Temasek adalah pos perdagangan kecil dan terutama dihuni oleh pelaut. Saat itu, Tumasek terkenal dengan hutannya yang dipenuhi harimau dan banyak dihuni bajak laut. Kondisinya, pulau berawa yang sebagian besar tidak berpenghuni, yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil sehingga banyak dimanfaatkan oleh bajak laut untuk menjebak kapal-kapal. Bahkan, Pulau Sentosa, sebuah pulau yang kini memiliki beberapa taman hiburan, dulunya dikenal sebagai Pulau Belakang Mati atau Pulau di Depan Maut karena perompak banyak melancarkan serangan ke kapal-kapal asing di sekitar pulau itu. Kemudian, pada awal abad ke-14, pulau kecil namun berlokasi strategis ini mendapatkan nama baru, yaitu Singapura. Ada banyak versi mengenai awal nama baru ini. Salah satu cerita yang banyak muncul adalah Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, sedang melakukan perjalanan mengunjungi pulau-pulau di sekitar Sumatera Selatan. Kemudian, dia dan anak buahnya sampai di Kepulauan Riau dan pergi berburu. Saat berburu, dia melihat seekor rusa dan mulai mengejarnya ke atas bukit kecil. Tetapi, ketika dia mencapai puncak, rusa itu menghilang. Kemudian, dia melihat batu yang sangat besar dan memutuskan untuk memanjatnya. Ketika dia berdiri di atas batu itu, dia melihat ke seberang lautan dan melihat pulau lain dengan pantai berpasir putih yang memiliki tampilan selembar kain putih. Saat menanyakan kepada kepala menteri, dia diberitahu bahwa itu adalah Pulau Temasek. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi Temasek dan pergi ke pedalaman untuk berburu binatang liar.
Tiba-tiba, dia melihat binatang aneh dengan tubuh berwarna jingga, kepala hitam, dan leher berdada putih. Kemudian, hewan itu bergerak dengan sangat cepat saat menghilang ke dalam hutan. Dia bertanya kepada mantri utamanya, binatang apa itu? Dan diberitahu bahwa itu mungkin singa. Namun, Parali mengatakan bahwa singa tidak pernah hidup di sana, dan binatang yang dilihat oleh sang nila utama kemungkinan besar adalah harimau. Namun, ada yang membantah di mana harimau merupakan hewan yang sering dijumpai, sehingga sang nila utama dan anak buahnya bisa dengan mudah membedakan harimau saat melihatnya. Muncul spekulasi bahwa hewan itu memang bukan singa, melainkan makhluk mitos yang menyerupai singa yang dianggap sebagai penjaga Temasek. Sang nila utama senang dengan ini karena dia percaya bahwa ini adalah pertanda baik yang dipercaya sebagai pertanda keberuntungan akan datang padanya. Karena itu dia memutuskan untuk membangun kota barunya di Temasek. Dia dan anak buahnya tinggal di pulau itu dan mendirikan sebuah kota pada tahun 1324 dan menamainya Singapura. Singha adalah kata Sanskerta yang artinya singa dan pura berarti dalam bahasa Sanskerta yaitu kota, sehingga artinya adalah kota singa. Kemudian, awal mula timbulnya kerajaan di Singapura ini terjadi di sekitar pertengahan abad ke-14, di mana Sriwijaya yang sedang lemah mendapat serangan dari kerajaan Chola dari India, sehingga membuat Sriwijaya tercerai-berai. Hal ini membuat Pangeran Sanggila Utama dari kerajaan Sriwijaya melarikan diri ke Temasek dan menjadi raja kecil di sana dengan gelar Sri Tribuana. Ini adalah awal dari kerajaan Singapura. Dari sini kerajaan tumbuh di bawah kepemimpinan 5 raja, yaitu Sanggila Utama, Seri Wikramawira, Seri Rana Wikrama, Seri Maharaja, dan terakhir adalah Iskandar Shah. Sanggila Utama sendiri telah memerintah Singapura selama 48 tahun dan penerus terakhir dari raja yaitu Iskandar Shah. Dan penemuan-penemuan benda-benda dan sisa bangunan prasejarah dipercaya bahwa pemerintahan saat itu berada di Fort Canning Hill atau sebelumnya dikenal sebagai Bukit Larangan atau Bukit Terlarang, yang dikenal sebagai istana kerajaan kuno pada masa itu. Selama pemerintahan Sanggila Utama, terjalin kerjasama dengan dinasti Yuan di Tiongkok. Tercatat bahwa pada tahun 1320, Yuan Tiongkok mengirim misi perdagangan ke Longyamen atau dikenal sebagai Gerbang Gigi Naga untuk mengumpulkan beberapa gajah. Banyak percaya bahwa hal ini tidak lain adalah pelabuhan Keppel karena dulu memiliki struktur yang terlihat seperti gigi naga namun hancur pada abad ke-19 ketika Inggris meledakkannya. Pada 1330, pelancong dari Tiongkok yaitu Wang Dayuan mengetahui secara langsung seperti apa Singapura pada abad ke-14. Dia menggambarkan Temasek atau Les Temasek terdiri dari 2 pemukiman yaitu Bangsu dan Longyamen. Bansu adalah kota pelabuhan perdagangan yang damai, sementara Longyamen adalah daerah berbahaya yang dipenuhi bajak laut. Bansu dianggap saat ini sebagai Fort Canning Hill, dan penggalian baru-baru ini di Fort Canning Hill menemukan bahwa bukti menunjukkan Singapura adalah pemukiman penting di abad ke-14. Wang menyebutkan bahwa penduduk asli Longyamen yang diperkirakan adalah pelaut dan penduduk Tionghoa tinggal bersama di Longyamen. Singapura adalah salah satu lokasi tertua di mana komunitas Tionghoa yang berada di luar Tiongkok dan yang tertua berdasarkan konfirmasi oleh penelitian arkeologi dan sejarah. Karena letaknya strategis, maka banyak kerajaan menginginkan wilayah Temasek dan kerajaan Singapura yang dipimpin oleh Prameswara saat itu diserang berganti-gantian oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam atau Thailand dan Majapahit di Jawa. Masing-masing kerajaan mengklaim bahwa Temasek merupakan wilayah taklukannya. Dari kitab Negara Kertagama mencatat bahwa Temasek sebagai wilayah taklukan Majapahit saat era Hayam Wuruk atas Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Namun, wilayah Temasek sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam yang kemudian menjadi pemilik baru Temasek. Namun, Majapahit berhasil merebutnya kembali. Pecahnya perang saudara, yaitu Perang Pakraker pada 1405, melemahkan kembali Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk. Di tahun yang sama, muncul kekuatan baru di Semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka.
yang kemudian menguasai Selat Malaka secara efektif dan memperluas pengaruhnya ke Sumatera. Majapahit yang sedang menuju keruntuhan tidak mampu mengendalikan kebangkitan kekuatan Melaka yang lantas mengambil wilayah Tumasek. Nah, ternyata Kesultanan Melaka ini didirikan oleh Prameswara yang merupakan raja terakhir dari Singapura yang kabur dari serangan Majapahit. Setelah berpindah ke Malaka, Prameswara menjadi Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Jadi, kenapa saat itu Singapura bisa jatuh ke Majapahit? Diceritakan dalam sejarah Melayu bahwa awal mula jatuhnya Singapura saat itu dimulai karena tuduhan Raja Prameswara terhadap salah satu senirnya yang berjinah. Sebagai hukuman, Raja kemudian menelanjangi selirnya itu di depan umum. Sebagai balas dendam, ayah dari selir yang juga menteri di kerajaan diam-diam mengirimkan pesan kepada Majapahit, di mana berjanji akan mendukungnya jika Majapahit memilih untuk menyerang Singapura. Akhirnya, pada tahun 1398, Majapahit pun memberangkatkan pasukan dengan jumlah tidak kurang dari 200.000 orang. Setelah beberapa kali penyerangan dalam waktu sebulan dan dibantu oleh menteri pengkhianat, maka kekuatan kerajaan Singapura itu melemah hingga terjadi kelaparan. Mengetahui kekalahan sudah dekat, Prameswara dan para pengikutnya melarikan diri ke Melaka. Kemudian, tentara Majapahit bergegas ke kota pertahanan terakhir dan pembantaian pun terjadi. Namun, sejarawan lain berpendapat bahwa Singapura tidak berakhir tiba-tiba karena serangan Majapahit, melainkan Singapura menurun secara bertahap ketika Prameswara mendorong perdagangan untuk pindah ke Malaka daripada Singapura. Hal itu karena saat itu Malaka berkembang pesat karena menarik pedagang muslim dari berbagai belahan dunia dan menjadi pusat Islam, menyebarkan agama di seluruh maritim Asia Tenggara. Kemudian pada 1551, kekuatan Kesultanan Malaka runtuh akibat serangan Portugis. Namun untungnya sebelum itu sudah berdiri sebuah kesultanan baru di Johor yang didirikan oleh Pangeran Malaka bernama Alauddin Shah. Sebagai pewaris Malaka, Kesultanan Johor mengklaim kepemilikan atas Tumasik. Wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Johor pada akhir abad ke-18 adalah bagian selatan Semenanjung Malaya, wilayah yang berdekatan dengan Sumatera, dan pulau-pulau di antaranya termasuk Singapura. Namun, Kesultanan Johor kembali harus berhadapan dengan Portugis dan terlibat polemik dalam waktu yang cukup lama. Puncaknya adalah ketika orang-orang Portugis membakar pemukiman penduduk yang berada di tepi sungai utama di Tumasek. Peristiwa yang terjadi pada 1613 ini akhirnya membuat Tumasek luluh lantak. Tumasek yang dulunya kerap menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar sudah tidak menarik lagi setelah insiden pembakaran oleh Portugis pada 1613. Tempat ini berubah menjadi sarang penyamun dan sering terjadi perkelahian antar perompak yang berebut harta rampasan. Dalam 2 abad berikutnya, Pulau Tumasek sebagian besar telah ditinggalkan dan dilupakan ketika kekuatan Kesultanan Johor naik turun. Kemudian, pada tahun 1818, Sir Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Koloni Inggris di Bengkulu. Kemudian ia bertekad bahwa Inggris Raya harus menggantikan Belanda sebagai kekuatan dominan di Nusantara. Belanda telah menghambat perdagangan Inggris di wilayah tersebut dengan melarang Inggris beroperasi di pelabuhan yang dikuasai Belanda atau mengenakan tarif tinggi. Raffles berharap bisa menantang Belanda dengan mendirikan pelabuhan baru di sepanjang Selat Malaka sebagai jalur utama kapal perdagangan India-Cina. Dia membutuhkan pelabuhan ketiga karena Inggris hanya memiliki pelabuhan di Penang dan di Bengkulu. Pelabuhan tersebut harus berlokasi di strategis di sepanjang jalur perdagangan utama antara India dan Cina dan di tengah-tengah Kepulauan Melayu. Kemudian, dia meyakinkan Gubernur Jenderal India dan atasannya di British East India Company untuk mendanai ekspedisi guna mencari pangkalan Inggris terbaru di wilayah tersebut. Lalu, Raffles pun melakukan survei-survei di pulau tetangga, dan ketika tim risetnya melaporkan hasil survei, maka Raffles menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini. Raffles pun tiba di Singapura pada 28 Januari 1819 dan segera memutuskan pulau itu sebagai pilihan terbaik untuk pelabuhan baru. Hal ini karena posisinya terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya, dekat Selat Malaka, dan memiliki perairan yang dalam, serta mempunyai persediaan air tawar dan kayu untuk memperbaiki kapal.
Ditambah juga terletak di sepanjang jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Kemudian, Raffles juga menemukan pemukiman Melayu kecil di muara Sungai Singapura dengan perkiraan populasi sekitar 150 kakak yang terdiri dari sekitar 120 kakak Melayu dan 30 Tionghoa. Wilayah ini dipimpin oleh Ketumenggung dari Sultan Johor Tengku Abdul Rahman. Meskipun Sultan adalah penguasa paling tinggi, namun pemimpin tertinggi di wilayah Singapura adalah Temenggung. Saat itu, Kesultanan Johor sedang ada konflik internal perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdul Rahman sebagai adik bungsu dengan kakak tirinya Tengku Husin Shah atau Tengku Long yang hidup di pengasingan di Kepulauan Riau. Pewaris Kesultanan Johor, Tengku Abdul Rahman, saat itu dikuasai oleh Belanda. Kemudian, Raffles mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman menjadi sultan hanya karena kakak tirinya, yaitu Tengku Long atau Tengku Husin, tidak berada di tempat sewaktu ayahnya meninggal dunia. Menurut adat Melayu, calon sultan perlu berada di sisi sultan yang akan meninggal, sehingga ketika beliau meninggal, maka sekiranya akan dilantik menjadi sultan. Melihat peluang bagus, baik sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara, maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari penguasa setempat, Raffles berusaha untuk membujuk Temenggung Abdul Rahman untuk menyelundupkan Tengku Husin ke Singapura dan membantunya merebut haknya atas tahta Kesultanan Johor. Akhirnya, dengan bantuan Temenggung, Raffles pun berhasil menyelundupkan Tengku Husin kembali ke Singapura. Dia menawarkan untuk mengakui Tengku Long sebagai Sultan Johor yang sah dengan gelar Sultan Husin dan memberinya pembayaran tahunan yang sangat besar kepada Sultan dan Temenggung sebagai imbalannya. Sultan Husin pun memberikan Inggris hak untuk mendirikan pelabuhan perdagangan di Singapura pada 1819. Inggris pun secara bertahap memiliki Temasek di mana secara resmi pada 1824 maka Sultan Johor menyerahkan Temasek ke kekuasaan Inggris dan secara resmi bernama Singapura. Nah, sampai di sini dulu untuk sejarah Singapura pada bagian pertama. Selanjutnya akan menceritakan bagaimana perekonomian Singapura bisa meroket walaupun sempat terseok-seok. Jadi, menurut kalian bagaimana tentang perkembangan Singapura dan Indonesia? Coba komen di bawah ini ya. Oh ya, bila kalian ada ide pembahasan lain dan saran, maka bisa kasih komen di bawah ini. Akhir kata, bila kamu suka, silakan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, supaya channel ini bisa terus berkembang. Setelah klik lonceng, supaya kamu bisa terus dapatkan update terbaru dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, tentu koreksi dari kalian akan membantu perkembangan dari kami. Sekian dari saya, Ejin 08, stay dark and full.